Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 3022110006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan induk sistem informasi dari materi 1 hingga ke 6 yang digunakan untuk ujian tengah semester. Baik, yang pertama untuk slide kedua saya akan menjelaskan mengenai strategic planning. Nah, pada perencanaan strategis ini merupakan suatu proses yang melibatkan analisis lingkungan bisnis eksternal dan internal untuk membentuk strategis bisnis. Nah, di sini ada 3 analisis strategic planning. Yang pertama, external business environment analysis, dan yang kedua ada internal business environment analysis, dan selanjutnya ada business strategic formulation. Nah, apakah itu semua? Yang pertama, kita membahas tentang analisis lingkungan yang eksternal. Analisis lingkungan bisnis eksternal itu merupakan bisnis pemahaman terhadap faktor-faktor luar perusahaan, jadi di luar dari perusahaan, seperti pastel dan analisis industri. Sementara yang analisis lingkungan bisnis internal itu fokus pada evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, seperti itu. Dan hasil dari analisis kedua tadi, ada internal sama eksternal, itu menjadi dasar bagi perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis, seperti itu. Nah, proses ini melibatkan penetapan tujuan, analisis SWOT, pengembangan opsi strategis, pemilihan strategi, dan rencana implementasi. Penting untuk memahami bahwa perumusan strategi bukanlah tindakan sekali jalan, melainkan suatu siklus terus-menerus yang membuat pemantauan dan adaptasi sesuai perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan slide yang kedua, selanjutnya itu kita membahas mengenai arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bisnis arsitektur, dan yang kedua information system dan teknologi arsitektur, dan yang terakhir ada bisnis IT needs dan gaps analysis. Nah, apa itu EA? EA merupakan suatu pendekatan sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan struktur dan operasi organisasi. Ini mencakup integrasi visi dan misi organisasi dengan berbagai aspek, termasuk proses bisnis, teknologi informasi, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, pengertian dari bisnis arsitektur ini apa sih? Yang pada poin pertama itu, pada poin pertama itu melibatkan pemodelan dan pemahaman seluruh terhadap struktur, proses, dan tujuan bisnis suatu organisasi. Dan pada poin kedua, informasi sistem dan teknologi arsitektur itu melibatkan perancangan dan pengelolaan infrastruktur IT, perangkat lunak, dan sistem informasi organisasi. Dan yang poin yang terakhir untuk bisnis IT need dan gap analysis, ini merupakan analisis kebutuhan dan kesenjangan bisnis IT yang melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana teknologi saat ini mendukung kebutuhan bisnis organisasi. Nah, secara keseluruhan, ketiga aspek yang saling terkait tadi saling mendukung dalam konteks enterprise arsitektur. Bisnis arsitektur memberikan pemahaman tentang kebutuhan dan tujuan bisnis
Informasi sistem dan teknologi arsitektur menyediakan infrastruktur untuk mendukungnya, dan sedangkan analisis kebutuhan dan kesempatan bisnis IT itu membantu menyinergikan keduanya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan materi mengenai project portfolio management yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu IT Strategic Formulation dan Implementasi Roadmap, dan IT Project Portfolio. Nah, apa pengertian atau penjelasan dari poin 2 tersebut? Yang pertama, IT Strategic Formulation dan Implementasi Roadmap itu merupakan formulasi dan peta jalan implementasi strategik. IS melibatkan pengembangan rencana strategis dan langkah-langkah implementasinya untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Nah, sedangkan yang IT Project Portfolio itu merupakan portofolio proyek ISIT yang mencakup kumpulan proyek teknologi informasi yang diprioritaskan dan dikelola untuk mendukung strategi organisasi dan memberikan nilai tambah. Seperti itu. Dan hubungan dari formulasi, strategi, dan implementasi langkah-langkah dan pelaksanaan proyek-proyek dalam portofolio ISRIT merupakan inti dari project portfolio management. Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat memastikan bahwa investasi mereka dalam proyek-proyek IT mendukung secara efektif tujuan bisnis dan strategi keseluruhan. Dan dari materi yang telah saya sampaikan ini, tujuan utamanya itu merupakan untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi dengan mengintegrasikan strategi bisnis, infrastruktur IT, dan implementasi proyek-proyek IT. Nah, keseluruhan proses ini membentuk suatu siklus yang terus-menerus, seperti strategic planning yang membentuk dasar, EA yang memastikan integrasi dan berkelanjutan, dan project portfolio manajemen itu yang mengimplementasikan strategi melalui proyek-proyek. Dan semua komponen ketiga ini itu saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi informasi mendukung perubahan dan pertumbuhan organisasi. Cukup demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.